Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu, Engkau tetap Tuhan, tinggikan di atas segala. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Untuk kita mengalami pola pikir yang baru, cara pandang yang baru, pelayanan yang baru, serta berkat-berkat yang baru, baik secara jasmani maupun rohani. Mari sama-sama kita perkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Shalom Jemaat GBI Jatiwaringin. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan kita dikumpulkan lagi pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Dia di bulan yang baru, bulan Agustus tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Puji nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu bersama keluarga, mari kita siapkan hati kita undang Dia, Roh yang hidup untuk memenuhi kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami rindu menyembah. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mengucap syukur bahwa di pagi hari Minggu ini, walaupun kita tidak bersekutu dalam satu gedung atau suatu ruangan, tapi Tuhan perkenan kita boleh bersama-sama untuk memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan dalam ibadah online di pagi hari ini. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur atas pemeliharaanmu bagi kami. Kami boleh melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan Tuhan. Dan kami telah tiba di bulan ke-8 dari tahun ini Bapa. Walaupun banyak sekali hal-hal yang harus kami hadapi, tapi kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan heran.
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kuduskan kami semua, urapi kami semua Bapa. Dan juga Bapa urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biar kuasa Roh Kudus sendirilah yang akan berkarya melalui kehidupan dan melalui firman ini bagi semua orang. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita saat ini sedang berada dalam kondisi yang disebut dengan pandemi COVID-19. Dan ini sangat merupakan sesuatu yang sangat menakutkan dan mengejutkan. Karena ini baru pernah kita alami akhir-akhir ini. Dan kita sangat membutuhkan satu jaminan kekuatan, satu jaminan untuk menghadapi kehidupan pada saat-saat ini. Kita akan membaca bersama-sama dari Yesaya 43 ayat 2. Saya akan membacanya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, ayat ini sudah sering kita baca dan kita dengarkan dari berbagai macam khotbah-khotbah sebelumnya. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa apa yang dikemukakan oleh Yesaya, yang ditulis oleh Yesaya tentang engkau, ini bukan berarti sendiri atau satu orang, tetapi ini berbicara tentang engkau ini adalah suatu bangsa, bangsa Israel. Jadi dalam bentuk jamak. Engkau dalam pengertian ini adalah engkau dalam pengertian jamak. Dan ada beberapa kondisi yang perlu kita perhatikan, yaitu kondisi menyeberang air, melalui sungai-sungai, berjalan melalui api. Hal ini sangat menakutkan dan sangat membuat risiko yang cukup besar bagi kita semua kalau kita berhadapan dengan hal-hal ini. Dan ini sedang terjadi saat ini saudara, yang kita tidak dapat menarik diri atau kita tidak dapat keluar dari kondisi ini. Kegiatan untuk berjalan, menyeberang, ataupun juga melalui dalam kehidupan kita ini identik dengan kehidupan kita, bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan. Dan perjalanan itu akan mengakibatkan suatu perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Pada saat kita tidak melakukan apa-apa, kita berada di rumah, kita tidak ngapa-ngapain, tapi saya percaya bahwa tetap ada perubahan yang kita hadapi, kita alami. Saudara, pada waktu bumi ini berputar, hari berganti hari, bulan dan tahun berganti, maka kita juga akan mengalami perubahan. Perubahannya terjadi bagaimana? Dari anak-anak menjadi dewasa, dari orang dewasa menjadi orang tua, dan ini akan terjadi perubahan secara fisik. Kita yang biasanya kuat, tegar, kita akan mungkin lemah. Anak-anak yang tadinya lemah menjadi kuat. Nah, ini kondisi-kondisi yang tidak dapat kita hindari di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu pahami bahwa perjalanan-perjalanan kehidupan kita itu banyak menghadapi tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan seperti apa yang dikemukakan oleh Yesaya dalam ayat tadi. Kita akan berhadapan dengan sungai, kita akan berhadapan dengan air, kita akan dan air bukan dalam pengertian air yang kecil, tapi air yang dalam, sungai yang dalam, air yang deras arusnya. Dan api itu pasti lebih menakutkan saudara. Saya ingin katakan bahwa perubahan yang akan kita hadapi, ada 3 jenis perubahan yang perlu kita pahami. Yang pertama, perubahan secara fisik, bahwa kita akan mengalami pertumbuhan kalau dari anak-anak, tetapi pada waktu kita berusia tua, kita akan mengalami penurunan di dalam kehidupan fisik kita. Dan bagaimana supaya kita dapat kuat, tegar secara fisik? Kita akan asupan makanan, nutrisi yang baik. Nah, perubahan yang kedua adalah perubahan secara mental, yaitu pemikiran kita dan hati kita, jiwa kita akan mengalami perubahan. Dari yang tadinya anggap biasa, sekarang kita mulai merasa berkembang rasa tanggung jawab, rasa kesetiaan, ketaatan, kemampuan berpikir yang lebih baik, bagaimana memecahkan masalah-masalah, problem-problem dalam kehidupan. Dan ini terus akan berkembang menuju
yang lebih baik. Setiap saat akan terjadi seperti itu, karena secara mental kita juga mengalami perubahan-perubahan. Dan yang ketiga, perubahan secara rohani, saudara. Jadi ada 3 aspek yang akan mengalami perubahan dalam perjalanan hidup, yaitu perjalanan secara fisik, perjalanan secara mental, kejiwaan, pikiran, dan perjalanan secara rohani, atau yang kita sebut dengan pertumbuhan rohani. Nah, saudara, sebagai orang percaya, orang yang benar-benar mengerti tentang kehidupan, ketiga aspek ini harus seimbang, harus simultan, karena tetap akan terjadi tanpa kita ngapa-ngapain juga tetap akan terjadi perubahan. Nah, perubahan secara mental dan perubahan secara rohani itu tidak dapat dilihat, saudara, secara kasat mata. Kalau perubahan secara fisik kita bisa lihat, oh, anak yang tadinya pendek sekarang sudah menjadi besar, mentinggi. Tetapi perubahan secara mental dan perubahan secara rohani itu tidak dapat dilihat. Tapi bagaimana cara untuk melihatnya? Kita akan melihatnya dari perilaku, dari rasa tanggung jawab, kesetiaan, ketulusan, percakapan-percakapan, sikap dan tingkah laku dia akan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dewasa secara mental dan juga dewasa secara rohani. Saudara, Tuhan menghendaki supaya kita terima jaminan-jaminan dalam firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita harus sungguh-sungguh membangun pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan mental dan pertumbuhan rohani kita. Karena yang disebut dengan pertumbuhan-pertumbuhan ini itu tidak dapat dilepaskan daripada kita. Air dan sungai dan api itu bisa terjadi di mana saja, dan saat ini juga kita sedang menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Mungkin secara fisik dan mental kita sanggup melakukan sesuatu. Kita bisa belajar untuk meningkatkan pengetahuan, kita bisa belajar untuk meningkatkan bagaimana cara memecahkan masalah dan lain-lain. Tapi secara rohani kita juga butuh pembelajaran, saudara, supaya janji-janji Tuhan nyata di dalam dan terjadi dalam hidup kita. Maka pertumbuhan iman itu harus terjadi dan harus bertumbuh. Kita harus tampil sebagai orang benar, kita harus tampil nyata, kita harus tampil bersinar, kita harus tampil bercahaya. Itu yang Tuhan kehendaki yang terjadi dalam hidup kita. Saya mau katakan bahwa sebagai orang benar, sebagai orang percaya, kita tidak bisa merasa bahwa oh ya, sebagai orang percaya saya akan terhindar dari semuanya itu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-20 mengatakan, saya akan baca, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ya, kita percaya pada saat kita menjadi orang benar, kita tidak akan menghadapi masalah-masalah atau tantangan-tantangan, karena itu ada dalam janji dan firman Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan secara physically, secara benar di hadapan Tuhan? Saudara, saya ingin katakan, supaya kita bisa berjalan bersama Tuhan, kita harus bangun mezbah pribadi. Kita harus doa, kita harus menyembah Tuhan dengan benar, kita harus cari Tuhan, kita harus intim sama Tuhan. Itu mulai doa, pujian, dan penyembahan, dan itu sering sudah kita ketahui, kita dengar. Apakah kita masih tetap melakukannya dengan benar? Nah, yang kedua, kita juga harus tekun membaca firman Tuhan. Jadi bukan hanya membaca, tapi harus tekun dan harus. Ini satu keharusan, saudara. Nah, saya pikir ini sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan menghadapi pandemi COVID-19 ini, saudara. Jadi mungkin ada api, mungkin ada sungai, mungkin ada arus yang deras, tapi kita percaya. Karena saya mau tanya saudara, apakah sampai saat ini saudara merasa sesuatu? Masih tetap makan, masih tetap tidur dan nyenyak? Itu semua tanda bahwa Tuhan masih tetap menyertai kita. Satu ayat terakhir yang ingin saya kemukakan untuk saudara, pada Yohanes 6, pada waktu Tuhan berbicara kepada banyak orang tentang roti hidup, judulnya roti hidup. Lalu orang-orang itu bertanya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya pekerjaan apa yang harus kita lakukan, Yesus?
Dan apa jawaban Yesus dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 29? Yesus berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara, saya percaya, pada saat kita percaya, pada saat kita bertekun, kita intim sama Tuhan, kita membangun mesbah pribadi, kita tekun membaca firman Tuhan, kita akan mengalami hal-hal janji-janji Tuhan yang sudah ada di dalam firman Tuhan sejak awal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Saya percaya pada saat saudara mendengarkan firman dan saudara melakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sendiri akan berkarya di dalam hidup kita. Mari saudara kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau sendiri telah berbicara kepada kami di pagi hari ini. Seringkali kami mengabaikan mesbah pribadi. Kami belum sungguh-sungguh tekun, belum sungguh-sungguh intim sama Tuhan. Kami belum tekun membaca firman Tuhan untuk mengerti dan mengenal kehendak Tuhan. Tapi pagi hari ini kami berjanji Bapa, supaya kami tetap sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Kami pegang firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, dan mari sama-sama kita mau terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Kembalilah dalam setiap kehidupanmu, jadilah garam yang memberikan rasa surga di sekitarmu. Jadilah terang untuk menerangi setiap di mana Tuhan tempatkan. Kembalilah, jadilah berkat. Berkat daripada Allah Bapa, penuh kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang tambah hari tambah manis dengan Roh Kudus, turun menyertai memberkati setiap kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan yang permai sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati aku.